Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah, khususnya kelas 4 pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala penciptaannya. Di antaranya dengan terciptanya kita sebagai makhluk Allah yang sempurna. Kenapa sempurna? Kita lihat hewan yang diciptakan hanya sebatas keindahan aja, tapi tidak diberikan akal pikiran. Dan kita lihat pula makhluk Allah lainnya, yaitu bangsa jin, yang mungkin kita anggap mereka tidak memiliki kemampuan, tidak terlihat. Tapi pada hakikatnya bangsa jin juga ingin seperti manusia, ingin terlihat sempurna. Dengan kedua tangan, kedua mata, serta tubuh yang indah. Alhamdulillah, Maha Suci. Segala puji bagi Allah yang tidak bosan-bosannya selalu memberikan kita berbagai nikmat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, diantaranya nikmat sehat walafiat. Karena biar bagaimanapun, sekaya apapun, setampan apapun, secantik apapun, atau setinggi apapun jabatannya, kalau kita sakit, semua itu tidak akan terasa nikmat. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, itu adalah sebagian kecil dari ungkapan rasa syukur kita. Bagaimana untuk mensyukuri yang lebih besar lagi? Yaitu dengan kita selalu berbagi kepada orang yang tidak mampu. Dengan selalu kita tersenyum dengan orang lain. Karena sungguhnya senyum adalah ibadah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai pelajaran pertama dan kedua. Dan sekarang kita masuki pelajaran 3, yaitu yang berjudul Aku Anak Saleh. Alhamdulillah kemarin pada pertemuan hari Jumat kemarin, walaupun mungkin Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak tidak mengisi pelajaran pendidikan agama Islam ini dengan kondisi Bapak yang dalam keadaan sakit. Tapi Bapak bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Guru, wali kelas yang sudah menggantikan dan memberikan kalian materi serta tugas. Dan Bapak juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah memberikan tugasnya kepada Bapak. Walaupun alhamdulillah baru kemarin sempat Bapak koreksi dan Bapak nilai. Tapi semuanya itu Bapak sangat bersyukur. Sekarang Bapak sudah bisa kembali lagi mengajar walaupun dalam keadaan dalam jaringan atau secara online. Anak-anak yang soleh dan soleha, sempat khususnya
pada pelajaran 3 ini, yaitu kita bahas tentang aku anak soleh. Anak soleh bukan hanya keinginan dan harapan kalian saja, tapi juga harapan, keinginan serta cita-cita orang tua kalian. Bahkan bapak, ibu guru berharap kalian kelak semua, khususnya anak-anak STIT Bina Insan Cita, dalam hal ini kelas 4, kelak semua menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena sesungguhnya anak yang soleh itu selalu cenderung berbuat baik, bersikap baik, serta bersifat baik. Dengan kalian menjadi anak yang soleh, insya Allah kalian akan selalu berbuat baik pada orang lain, berkata jujur, serta amanah, dan selalu hormat, serta patuh kepada orang tua dan guru. Kalian bisa melihat gambar berikut. Di sini kita bisa mengamati dengan gambar yang ada depan kalian ini, serta kita sedikit cerita bagaimana kejujuran seorang anak gadis, di mana mereka tinggal berdua di dalam sebuah gubuk. Baiklah, kita akan lanjutkan pada pelajaran yang A. Kemarin kalian sudah dikasih tugas untuk merangkum. Nah, sekarang Bapak ingin sedikit bercerita tentang dari gambar yang ada di awal tadi. Dengan judul Anak Gadis yang Jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Kalian kenal Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah yang sangat kekar, kuat, tegas. Khalifah yang sedikit pun tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Lalu beliau tanpa tersadari mendengar suatu percakapan. Percakapan siapa? Yaitu antara seorang ibu dengan seorang anak yang sedang berbincang-bincang di dalam sebuah gubuk tersebut. Anakku, kata seorang ibu, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Kata anaknya. Akhirnya ibunya pun berbicara lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi.
Akhirnya ibu tersebut bertanya kepada anaknya, bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Seorang anak yang baik tersebut, anak yang jujur tersebut menjawab, jangan bu, larangan dari anak gadis tersebut. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati, kata anak gadis tersebut. Akhirnya ibunya berbicara lagi. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Maksudnya adalah ibunya, karena mereka tinggal berdua setelah ditinggal mati oleh ayahnya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita, kata ibunya. Akhirnya gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Akhirnya dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Akhirnya keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan orang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apakah tidak belajar? Katakanlah dengan jujur. Seandainya kalian memang tidak belajar, ya Pak, Bu, saya tidak belajar. Kenapa? Karena kejujuran itu sangatlah mahal dan sangat dicintai oleh Allah. Apa keuntungan orang jujur? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang jujur tuh kan. Saya bilang, kemudian sikap jujur disenangi oleh semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang yang tidak jujur pasti akan dibenci semua orang. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwasanya kita sebagai orang Islam, khususnya umat Nabi Muhammad, diwajibkan bersifat jujur. Karena insya Allah dengan kita selalu berjujur, hati kita akan tenang, kita dicintai Allah, dan yang lebih terpentingnya, dengan kita selalu jujur, insya Allah kita akan disenangi oleh banyak orang. Akhirnya dari cerita ini, Bapak berharap kalian kelak menjadi orang yang jujur, orang yang amanah. Kenapa?
dengan kalian selalu bersifat, berkata jujur, bersikap jujur, kalian termasuk golongan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dari cerita ini Bapak pesan kepada kalian, jujur tidak harus dilihat orang. Jujur tidak harus diketahui orang. Karena kejujuran itu hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah mati. Allah selalu melihat kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, bahkan sekalipun di dalam hati, Allah Maha mengetahuinya. Mohon maaf apabila penyampaian atau cerita yang Bapak sampaikan ini masih banyak kekurangan, tetapi intinya mari sama-sama kita selalu belajar untuk menjadi orang yang jujur. Semoga dengan cerita ini menjadi muhasabah buat kita. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Agar kita yang kemarin belum menjadi orang jujur, dengan kita mendengarkan atau membaca cerita ini, kita kelak menjadi orang jujur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.